Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Jamaah Masjid Hizbullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tentunya kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, baik nikmat dunia terutama nikmat din. Alhamdulillah. Kemudian pada malam ini tentu jamaah sekalian telah mendengar kabar tentang Suriah yang telah tersebar di seluruh dunia, juga di TV-TV mainstream, di medsos dan yang lainnya. Maka atas permintaan panitia kita akan angkat apa yang terjadi di Suriah ini sebagai bagian daripada sejarah umat Islam, dengan tujuan supaya kita bisa mengambil ibrohnya tentu saja. Dan yang pertama kali perlu saya sampaikan adalah siapa rezim Bashar Assad ini, dari mana asal muasalnya. Rezim yang jatuh pada tanggal 8 Desember 2024 kemarin itu siapa? Kita bisa lihat di layar. عام 1971 والعلويون يحكمون سوريا منذ عام 1971 والعلويون هم جاثمون على صدور السوريين وعلى صدور الأكثرية من المسلمين على السنة السوريين. Jadi pemerintah Alawiyin ini, Alawiyin itu adalah nisbat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib anhu. Jadi orang-orang yang menjunjung tinggi sedemikian rupa Ali bin Abi Thalib anhu dan anak cucunya, bahkan berlebih-lebihan, itu menyebut dirinya Alawiyin. Nah, ini rezim ini dari kalangan tersebut yang merupakan kelompok minoritas di Suriah. Suriah itu adalah negeri yang mayoritasnya adalah Sunni. Jadi ini adalah Syiah, lebih tepatnya Syiah Nusairiyah. Melakukan kudeta tahun 1971 terhadap kerajaan Suriah pada waktu itu. Dia adalah seorang perwira militer, Hafid Assad, yang berhasil melakukan kudeta dengan berbagai cara makar, sehingga dia berhasil menjadi presiden. Dengan demikian jatuhlah sistem kerajaan di Suriah, berganti menjadi republik, dan dia menjadi presiden yang pertama. Selama dari tahun 71 sampai tahun kira-kira 50 tahun ya. Jadi ini keluarga mereka ini, Presiden Amerika yang atas sudah berubah berganti presiden, sementara dia tetap berkuasa sejak tahun 71. Kemudian dengan cara diktator. Jadi tidak ada orang mengatakan sekarang demokrasi, ada pemilihan presiden lah, pemilihan oleh rakyat, itu nggak ada di sana. Ya. Dia terus yang berkuasa. Dia terus yang berkuasa hingga kemudian ada pergantian kekuasaan karena dia sudah tua. Maka kemudian dia pilih anaknya sebagai putra mahkota. Jadi sistem kepresidenan tetapi kayak kerajaan juga. Anaknya namanya Bashar Assad. Nah, undang-undang Suriah waktu itu ketentuannya calon presiden itu umurnya minimal 40. Bashar Assad waktu itu umurnya belum ada 40. Maka undang-undang ini dirubah, diamandemen oleh rejim Bashar Assad, Hafid Assad, diturunkan level umur itu supaya anaknya Bashar Assad bisa nyalon sesuai undang-undang. Maka berhasillah anaknya Bashar Assad menjadi presiden berikutnya. Kemudian sama ya, zaman Hafid Assad itu penuh dengan بشكل ديكتاتوري وحشي بطريقة متخلفة بانقلاب عسكري وأسمل. Jadi dia ini Hafid Assad ini, dia siapa saja yang mengkritik dia itu adalah hukumnya haram. Sehingga tidak ada orang yang berani mengkritik Hafid Assad ini. Karena
pasti akan ditangkap dengan tuduhan makar, ya. Dengan tuduhan makar. Jadi bahasanya begitu, pelanggaran terhadap undang-undang. Dan puncaknya pada tahun 1982 dia membantai warga Homs. Dia membangun ini penjara, Saidnaya tahun 87 dia bangun penjara ini untuk memenjarakan siapa saja yang mengkritik pemerintahannya. Kemudian pada tahun 1982 dan banyak orang hilang di penjara ini ya. Sejak zaman dia ini sampai sekarang juga nggak ada. Kemana, mungkin dikubur di mana, hilang. Kemarin waktu penjara Saidnaya berhasil dimasuki oleh para pejuang Suriah, para mujahidin, hanya ada 300 tahanan di situ. Padahal penjaranya sebesar itu, besar sekali. Yang ribuan kemana ya? Berdasarkan kesaksian sipir penjara zaman itu, ex-sipir, dia mengatakan Saidnaya itu ada dua, ada penjara merah, penjara putih. Penjara merah itu kira-kira 1.000 orang tahanan, penjara putih itu kira-kira 2.000 lebih. Tapi ternyata setelah ditemukan, ternyata cuma ada 300 orang saja. Kemana yang ribuan orang ini? Tanda tanya besar. Ya. Berkemungkinan masih ada di dalam, tapi di tempat rahasia di bawah tanah, karena di bawah tanah ada penjara lagi berlapis. Yang itu harus dibongkar. Dan sampai sekarang belum selesai. Demikian juga penjara yang lain. Ada penjara di bawah universitas, penjara di bawah pasar, penjara di bawah, banyak sekali penjara di tiap kota. Penjara bawah tanah. Kemudian dia tahun 82 ya, membantai warga Homs, provinsi Homs. Ini adalah para panglimanya. Ini kota Homs zaman Hafid Asad, sama dia dihabisin, dikatakan jadi rakyatnya itu seperti musuh saja ya. Rakyat sipil dikepung, ditembak dengan tank, dengan pesawat tempur, hancur. Kemudian yang masih hidup ditangkap dan dihukum mati, sehingga kemudian beralih kepada Bashar Assad. Bashar Assad pemerintah nggak beda dengan bapaknya. Kemudian terjadilah pada tahun 2010 Arab Spring atau disebut apa namanya, kejadiannya adalah musim semi, dimulai di Tunisia, protes kepada rejim setempat, kemudian menjalar kemana-mana ke Mesir dan ke Suriah. Kemudian ringkas cerita, demo-demo di Suriah ini merebak di berbagai kota, tapi dihadapi oleh Bashar Assad dengan represif, dengan tentara, sehingga para demo itu diberondong, ada yang meninggal, kemudian ada ditangkap, disiksa dan lainnya. Saya tidak akan menampilkan file-file video penyiksaan, semuanya ada ya, bukti-bukti bagaimana Bashar Assad menyiksa warganya itu. Saya tidak akan ceritakan itu karena itu memang mengerikan sekali. Walhasil Bashar Assad ini memerintah dengan tangan besi, sehingga akibatnya dia bukan dicintai rakyatnya, tapi dibenci oleh rakyatnya. Kelompok minoritas memerintah mayoritas dengan tangan besi. Ya, jelas tidak didukung. Kemudian beralih Pak, selanjutnya, slide selanjutnya. Ya, ini kita perlu mempelajari situasi sebelum operasi. Operasi ini dinamakan Rodul Odwan. Rodul Odwan artinya itu menghalau kelaliman atau menyingkirkan kelaliman. Artinya itu Rodul Odwan. Dimulai tanggal 27 November 2024. Dan sebelum itu situasi di Suriah dan sekitarnya itu kita tahu ada peristiwa Tufanul Aqsa di Palestina yang berlangsung lebih dari setahun, sejak Oktober 2023 hingga November 2024, sedang berjalan terus. Israel dengan masif menyerang Palestina.
Dan akibat daripada peperangan di Palestina ini, Israel melihat adanya persengongkolan kekuatan Syiah. Jadi kita tahu Hamas ini ternyata berhubungan dengan Iran. Kemudian Iran itu rejimnya adalah Syiah. Iran kemudian bantu Hamas, walaupun bantuannya itu setengah hati. Demikian juga Syiah di Lebanon, Hizbullah, pimpinan Hasan Nasrallah juga bantu. Israel tidak suka dengan keterlibatan rezim Iran, kemudian Bashar Assad dan Hizbullahnya Hasan Nasrallah ini. Sehingga dilumpuhkanlah kekuatan tiga kelompok ini. Kita tahu peristiwanya, yaitu dimulai dengan pembunuhan terhadap Qasim Sulaiman. Qasim Sulaiman adalah panglima milisinya Iran yang memimpin pasukan Syiah Iran membantu Bashar Assad menghadapi warga Sunni Suriah. Dia dibunuh di Baghdad, di Irak. Kemudian selanjutnya adalah Israel mengebom kantor konsulat Iran di Damaskus yang mengakibatkan 2 jenderal pengawal Garda Nasional Iran terbunuh dengan beberapa pengawalnya. Kemudian lanjut peristiwa kematian yang misterius dari Presiden dan Menteri Luar Negeri Iran ketika melakukan kunjungan ke Azerbaijan naik helikopter. Memang diberitakan kecelakaan, tapi agak misterius. Kok bisa seperti itu? Setelah itu Hasan Nasrallah juga dibombardir markasnya di Beirut sehingga dia tewas. Tewasnya bukan karena bom, dia ngumpet di ruang bawah tanah. Dari markasnya ada ruang bawah tanah, yang atas hancur. Dia di bawah tanah, nggak bisa keluar, terkubur, akhirnya nggak bisa napas, mati. Jadi bukan karena kena bom, jadi tubuhnya ini memang nggak kena percikan bom, tapi dia mati karena nggak bisa napas. Ditemukan jenazahnya di situ. Nah, itu. Jadi teman-temannya rejim Assad ini sudah pada hancur. Sehingga Iran memutuskan untuk menarik milisinya yang di Suriah, ditarik pulang ke Iran sebagian ya, untuk pertahanan kalau ada serangan lagi dari Israel. Kemudian Rusia itu mengirim pasukan ke Suriah sejak tahun 2015 atau 2016 ya, membantu Bashar Assad dengan kontrak perjanjian. Misalnya ya di situ ada sumber daya alam seperti minyak, gas dan lainnya. Tentunya Rusia ingin supaya dia punya aset di situ. Sehingga dia bantu mengirim pasukan militer ke Suriah. Dan pada operasi Rodul Udwan ini kita juga nggak tahu ya, mengapa Rusia kemudian menarik mundur pasukannya dari Suriah. Di antara sebabnya kemungkinan dia sudah kewalahan di Ukraina. Pasukannya di Ukraina itu mendapat serangan balik daripada pasukan Ukraina, terjepit, sehingga kemudian dia terpaksa menarik pasukannya dari Suriah untuk sebagian ke Ukraina. Tinggal tersisa sebagian di Suriah yang itu hanya sekedar bertahan saja. Yang pada akhirnya dia mundur. Semua yang pangkalan-pangkalan di seluruh Suriah ditarik mundur ke daerah yang namanya pangkalan militer mereka di pinggir pantai di provinsi Latakia yang namanya pangkalan Umaymim. Dari situ kemudian naik kapal induk pulang ke Rusia. Kemudian di internal rejim Bashar Assad sendiri itu rezim yang kalau Syekh Abu Muhammad Al-Jawli mengatakan nizam mayit. Jadi pemerintahan mayat, rezim yang sudah mati. Jadi rezim ini dibangun ya di atas paksaan. Orang menjadi tentara itu karena dipaksa.
bukan karena sukarela. Oh di sini kan daftar jadi akabri itu sukarela orang daftar. Di sana itu dipaksa. Sehingga orang jadi militer di sana itu karena kepaksaan. Dan ada krisis ekonomi dan lainnya sehingga mereka sulit di situ. Sehingga ada tentara-tentara yang tidak ada mental untuk mempertahankan pemerintahan atau negara, melainkan siap untuk diperintah membantai warganya sendiri. Tentara seperti tentara yang loyalitasnya sebenarnya sangat kecil, sangat tipis. Sehingga begitu Bashar Assad sudah kehilangan komando, dia kabur duluan. Nah, yang lainnya ini otomatis menyerahkan diri kepada mujahidin. Kemudian faktor yang lain, situasi praoperasi ini juga mujahidin udah ketahui bahwa mujahidin di Suriah itu jamaahnya banyak sekali. Umpamanya misalnya daerah sini, daerah Perambatan nih, ketika demo-demo yang beralih menjadi perlawanan bersenjata, itu misalkan kampung sini bikin jamaah jihad, ya. Nanti kampung di sana di daerah Keramat bikin juga jamaah jihad. Nanti di daerah Gebok juga dibikin. Jadi di Suriah itu ada yang didasarkan kepada daerah, ada yang didasarkan kepada kajian-kajian, majelis taklim, ada yang didasarkan kepada memang sebelumnya sudah ada tanjim, puluhan jamaah di sana itu. Dan ini nggak bisa bersatu. Tidak bisa bersatu, kemudian persatuan baru lahir dalam amaliyat yang disebut Raddul Udwan ini. Sejak 2011 sampai 2024 ini mereka nggak pernah bersatu. Selalu ada perbedaan dan pertikaian, bahkan saling tembak antar mereka. Baru ini seluruh faksi, sebelumnya mereka ini sebenarnya puluhan ini tergabung ke dalam dua aliansi yang besar. Yang pertama namanya HTS, Hay'ah Tahrir Syam. Ini kumpulan dari beberapa tanjim jihad. Kemudian yang satu namanya Jaisul Waton. Jaisul Waton ini juga kumpulan daripada puluhan tanjim juga. Kemudian HTS berhasil membentuk pemerintahan sementara yang disebut Hukumatul Inqadh As-Suriah, pemerintahan penyelamatan Suriah yang berpusat di Idlib. Jadi sebelum operasi Raddul Udwan ini, hanya provinsi Idlib yang dikuasai penuh oleh mujahidin ataupun Thuar. Thuar itu artinya pejuang revolusioner. Karena lebih masyhur disebut Thuar daripada nama mujahidin, lebih di kalangan masyarakatnya itu Thuar. Nahnu Thuar, kami adalah pejuang revolusioner. Saya nggak ngerti kenapa bukan dipopulerkan istilah mujahidin ya, seperti di Afghanistan, tapi lebih dipopulerkan istilah Thuar. Tapi itulah yang terjadi. Kemudian dua aliansi besar ini ketika operasi Raddul Udwan ini bisa bersama-sama ya, dalam suatu ghurfah amaliyah askariyah, dalam suatu ruang komando merencanakan ya, kemudian akhirnya berjalan bersama-sama pembagian tugas, kamu di sana, kamu di sini, kamu di sana, kamu bagian ini. Ini baru pertama kali sejak konflik di Suriah tahun 2011. Dan ini adalah taufik dari Allah SWT. Jadi mereka ini masing-masing mempunyai program idat yang semakin hari semakin bagus, semakin tertib. Bahkan kadang-kadang dalam suatu muaskar itu di situ ada kader-kader dari berbagai jamaah. Ya. Jadi suatu muaskar bukan di monopoli milik satu jamaah saja, jamaah lain nggak boleh, enggak. Jamaah lain juga bisa ngirim kadernya untuk berlatih di situ. Ini berjalan. Sehingga ketika operasi Raddul Udwan ini betul-betul serempak gerakannya itu. Dan tertib, sistematis. Kemudian
publik internasional, media internasional itu sudah nggak peduli dengan rejim Assad ini. Ya. Jadi rasanya sudah tidak ada harganya lah di mata dunia internasional ini. Secara politik, martabat dari rezim Assad ini jatuh di mata dunia internasional. Kemudian Israel dan negara pendukungnya kayak Amerika itu sedang dalam kondisi tersudut. Kita tahu banyak demo-demo di negara Eropa, Amerika memprotes Israel supaya menghentikan operasinya dan memprotes negaranya, warga Amerika memprotes negaranya sendiri untuk menghentikan pasukan kepada Israel. Jadi Israel di mata dunia juga sudah tersudut sebagai negara pembantai anak-anak, pembantai perempuan. Sudah tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya. Sebelumnya Israel bantai sana, bantai sini, nggak ada peduli. Sekarang peduli. Jadi video-video pembantaian Israel terhadap rakyat Palestina ini tersebar luas. Jadi di Israel sudah kesulitan ya untuk membantah atau menolak di kancah-kancah itu. Bahkan Mahkamah di Den Haag memutuskan supaya Benyamin Netanyahu itu ditangkap sebagai penjahat perang. Sehingga Israel sudah tidak terlalu ini lagi dengan apa di Suriah selama ini. Dia sudah sibuk memikirkan dirinya. Kemudian di tetangga Suriah yang lain, yaitu Turki, itu sudah kewalahan memikul beban karena Turki sebagai negara tempat pengungsi Suriah. Jadi warga Suriah ini meninggalkan rumahnya karena kekejaman dari rejim Bashar Assad, dan yang paling dekat adalah hijrah ke Turki, yang paling mudah ya. Turki itu buka perbatasan, sehingga banyak yang hijrah ke Turki, bekerja di Turki, kemudian ada yang tinggal di kemah-kemah, dan ini beban bagi Turki. Udah berapa tahun nggak selesai-selesai ini. Turki ingin supaya warga Suriah ini balik aja ke negerinya, tapi negerinya masih perang. Sehingga Turki berkemungkinan ya, juga membantu operasi Rodul Udwan ini supaya selesai rejim ini jatuh, berganti pemerintahan baru, Suriah damai. Itu. Nanti kita lihat bagaimana ketika Damaskus sudah dikuasai oleh kelompok mujahidin ini, datang Menteri Luar Negeri Turki dan Kepala Intelijen Turki Ibrahim Kalon datang ke Damaskus. Ini suatu bukti bahwa Turki ini kemungkinan berada di belakang layar. Kemudian kenapa Rusia kok keluar begitu saja? Saya kira itu juga ada pembicaraan di belakang layar antar negara-negara tersebut kompak bahwa sudah saatnya Bashar Assad ini lengser. Daripada berketerusan konflik nggak ada selesai begini, dan Bashar Assad nampaknya sudah nggak mampu lagi. Amerika Serikat sendiri dia tidak ingin pengaruh Rusia menguat di Timur Tengah. Jadi Amerika juga ingin Rusia hengkang dari situ. Walaupun Amerika ya tidak dukung Bashar Assad, juga tidak dukung mujahidin. Jadi dia ya terserah. Yang jelas Rusia bagaimana supaya juga jangan di situ keluar. Karena kan masalahnya kan antar ini Rusia sama Amerika ini kan perang dingin masih berlangsung. Kita tahu bahwa dari segi perdagangan itu dolar tuh menguasai perdagangan antar negara ini. Jadi kalau di antara antum ada pedagang importir, itu bayarnya pakai dolar, hitungannya dolar. Ya. Nah, ini tidak disukai oleh beberapa negara, sehingga Rusia, Cina, Brazil, India bentuk namanya BRIC. Brazil, Rusia, India, Cina, untuk menahan laju hegemoninya dolar ini. Ya. Jadi di negara ini kalau berdagang antar mereka nggak pakai dolar, nah ini Amerika tentu tidak suka. Ya. Ini bahaya nih, jangan sampai melebar. Jadi ini adalah ada dua kompetisi ya, negara dua
negara, masalah ekonomi ini. Ini berimbas kepada kehadiran Rusia di Suriah. Lanjut. Oh, udah lanjut itu ya. Nah ini ya hal-hal yang saya tadi sampaikan. Qasim Sulaiman tewas di Baghdad tahun 2020. Jet F-35 Israel menyerang konsulat Iran di Damaskus tanggal 1 April 2024, di mana di situ Brigjen Muhammad Reza Jahidi dan Muhammad Hadi Haji Rahimi, komandan elit Iran, tewas di antara 7 orang anggota Garda Revolusi Iran. Selanjutnya peristiwa tewasnya Presiden Iran Ibrahim Raisi dan Menteri Luar Negerinya Hussein Amir Abdullah akibat helikopternya jatuh tanggal 29 April 2004 di Provinsi Azerbaijan Timur. Kemudian temannya Bashar Assad, Hasan Nasrullah, pemimpin Hizbullah, juga tewas terbunuh di Beirut 25 November 2024 bersama Abbas Nilforusan, petinggi Garda Iran, dan beberapa komandan yang juga sedang berada di situ, di markasnya Hizbullah itu. Setelah itu Ayatollah Ali Khomeini juga tewas, presiden Iran ini. Jadi ini adalah melumpuhkan ya kekuatan Bashar Assad. Ini teman-temannya ini mati semua. Jadi Bashar Assad semakin lumpuh. Itu terakhir kan 25 November, kemudian Ayatollah Ali Khomeini sudah itu juga meninggal. Jadi 27 November ini namanya dinilai saat yang tepat untuk melakukan perebutan kekuasaan, dan ternyata berhasil ya. Jadi sangat mudah sekali itu, cepat sekali. Dari Idlib ya, dari Aleppo Utara, pertama yang direbut provinsi Aleppo atau Halab, kemudian terus ke selatan provinsi Hama, ke selatan lagi Homs, kemudian Damaskus kemudian ke selatan berbatasan sama Israel, berbatasan sama Lebanon, kerebut semuanya dalam tempo 11 hari saja. Mirip dengan kemenangan Mujahidin Taliban tahun 2021, juga 11 hari juga. Nah ini ya, Allah Ta'ala memberikan waktu 11 hari kepada para Mujahidin ini. Lanjut, sebenarnya operasi ini ada 2 ya. Cuman yang populer Rodul Udwan namanya. Karena Rodul Udwan ini operasinya adalah sasarannya merebut seluruh Suriah yang berpusat di Damaskus. Artinya pusat pemerintahan Bashar Assad di Damaskus. Sebenarnya ada lagi operasi lain yang disebut Fajrul Hurriyah. Fajrul Hurriyah ini artinya fajar kebebasan. Ini targetnya, sasarannya adalah membebaskan provinsi-provinsi di sebelah timur Suriah yang berbatasan dengan Irak seperti Hasaka, Bukamal, kemudian Rokoh, karena itu dikuasai oleh namanya SDF, bukan rejim Suriah, tapi SDF. SDF ini adalah milisi etnis Kurdi yang sekuler, liberal. Jadi kalau bahasa Inggrisnya SDF, Syrian Democratic Forces, bahasa Arabnya disingkat Kosat atau Kuatu Asuriyah Ad-Demokratiyah. Kemudian sebelum operasi Rodul Udwan ini, sebagaimana tadi disampaikan, antar faksi Mujahidin ini terjadi perbedaan-perbedaan terus, termasuk di dalam membentuk pemerintahan. Ada 2 pemerintahan. Ada pemerintahan yang namanya Hukumatul Inqidhas Suriah, itu berpusat di Idlib. Sekarang presiden namanya Muhammad Al-Bashir. Kemudian ada lagi koalisi Jaisul Watoniyah membentuk lagi Al-Hukumah As-Suriah Al-Mu'aqqatah yang berpusat di Halab Utara, yaitu di daerah berbatasan dengan Turki. Ada kawasan Halab yang berbatasan dengan Turki yang itu dikuasai oleh aliansi Mujahidin yang lain, yaitu Jaisul Watoniyah. Tapi ketika Rodul Udwan ini mereka bersatu dan sepakat untuk satu pemerintahan. Kemudian saya akan tampilkan beberapa bukti-bukti video. Yang pertama ini, ya, Syekh Abdul Razak Al-Mahdi, beliau ahli hadis, beliau ada di sana dan memang warga sana.
Jadi setiap gerakan-gerakan maju mujahidin itu sampai terbitan Damaskus, beliau selalu ngirim ke saya. Ini ketika di Aleppo, ya, di latar belakang beliau ini adalah benteng Aleppo, Halab, benteng Halab ini. Itu latar belakangnya itu adalah benteng Aleppo yang terkenal. Itu situs sejarah dibangun sejak zaman dulu, ya. Zaman Abbasiyah, Umayyah, Abbasiyah, sehingga Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah pernah berkata, kalau kita berhasil merebut benteng Halab, kita akan berhasil merebut seluruh Syam. Waktu itu Salahuddin Al-Ayyubi. Ini benteng yang zaman dulu merebutkan. Nah, ini beliau ketika Halab direbut, beliau kasih info, ya. Kemudian selanjutnya ini ketika di Hama, ya. Hama, kemudian wilayah Hama, dan di kejauhan itu ada bukit namanya Bukit Zainul Abidin. Kejauhan sana itu sebelah kanan, ya, Zainul Abidin. Kalau Zainul Abidin direbut, maka mujahidin bisa menguasai provinsi sebelah selatannya lagi, yaitu namanya Homs. Kalau Homs sudah kuasai, maka berarti sudah sebelahnya itu adalah Damaskus. Kemudian setelah itu, nah ini Hama, ya. Hama sudah berhasil beliau dia ada di kota Hama ini, di pusat kota Hama. Kami sekarang berada di kota Hama. Kemudian ini Fatah Talhana itu di Homs. Di tanggal 5 Desember 2024. Talhana ini adalah kota di pinggir Damaskus. Jadi kalau Talhana direbut, berarti selangkah lagi masuk ke Damaskus. بعد صلاة العصر نحن في قلب قمحانة والشباب مستمرون في التحرير. حياكم الله أيها الشباب. Nah, ini adalah ke Homs dan Damaskus. Itu ada plang penunjuk jalan, ya. Beliau dari arah sana, kemudian menuju sini, kemudian ini ada petunjuk Homs, Damaskus, Dar'a, Turtus, ya. Itu beliau ada di jalan ini bersama salah seorang komandan mujahidin di sana. Ini sudah Bukit Zainul Abidin direbut, Homs direbut, maka ke kota Homs. Kota Hama sudah direbut, habis itu Damaskus. Nah, ini pemimpin 3 tokoh Syiah pembantai Sunni Suriah. Dari sebelah sana, sebelah kiri berturut-turut itu Qasim Sulaiman, yang di tengah Hasan Nasrullah, yang paling pinggir adalah Ayatullah Ali Khomeini. Tiga-tiganya sudah meninggal. Dan ini adalah video tanggal 12 Desember. Kepala intelijen Turki, Ibrahim Kolan, datang ke Damaskus. Kepala intelijen Turki. Jadi kalau kepala intelijen suatu negara datang, saya kira dengan mudah dapat kita pahami, Turki membackup. Untuk apa dia datang ke sini? Nah, demikian juga Menteri Luar Negerinya. Nah, keduanya kemudian mengenai pembicaraan tertutup dengan Syekh Abu Muhammad Al-Jawlani. Dunia internasional mulai berdatangan untuk mewawancarai tokoh-tokoh mujahidin, diantaranya CNN ini wawancara dengan Muhammad Jalani. Ada beberapa poin. Jadi kesimpulannya adalah bahwa wartawan ini menanyakan, yang paling penting ya, menanyakan bagaimana kedepannya ini, setelah jatuhnya rejim Assad ini. Nah, beliau mengatakan bahwa Suriah untuk Suriah. Jadi itu kita akan mengakomodir seluruh warga Suriah. Jadi bukan untuk golongan tertentu. Nah, itu. Jadi itu yang membuat banyak pihak sangat bergembira dengan pernyataan Abu Muhammad Jolani ini. Jadi koalisi-koalisi yang lain juga terwakili dalam wawancara itu. Kemudian lanjut, ini panjang ya, 1 jam lebih ini. Tentunya tidak mungkin tuh. Nah, ini mulai penanganan pasca kemenangan, Hukumatul Inqos karena sudah terbiasa mengelola provinsi Idlib,
Dia tinggal pindahkan saja ke provinsi lain yang telah dikuasai oleh mujahidin. Di antaranya Kementerian Dalam Negeri, menterinya yaitu Muhammad Abdurrahman, itu langsung mengambil langkah-langkah seperti proses penyerahan ex-tentara rejim yang menyerahkan diri, kemudian dicatat, kemudian ditempatkan, kemudian dijadikan warga biasa, dipulangkan. Kemudian pengaman aset, gedung-gedung pemerintahan itu dilarang setiap orang untuk sembarangan menjarah. Kemudian dibentuklah pasukan keamanan mengamankan gedung-gedung pemerintahan supaya jangan sampai dijarah orang. Juga jalan-jalan, bahkan polisi lalu lintas langsung bekerja di jalan-jalan Damaskus, Hama itu langsung bekerja mengatur lalu lintas, jadi nggak semrawut. Kemudian wawancara dengan media asing tadi itu. Nah ini peta sebelum Rodul Udwan seperti ini. Yang hijau ini adalah Idlib, mujahidin, sedangkan yang merah itu, merah kecoklatan adalah daerah rezim. Ini sebelum operasi Rodul Udwan. Setelah operasi Rodul Udwan, petanya sekarang seperti ini. Yang hijau ini adalah mujahidin semua. Ya, sudah semua, hampir seluruh Suriah. Tinggal yang kuning-kuning ini. Yang kuning-kuning ini dikuasai oleh SDF. Banyak kota-kota yang dikuasai oleh SDF ini, warganya itu demo minta supaya SDF keluar dari sana. Dan mereka ingin gabung dengan yang hijau ini. Ya, prosesnya sekarang sedang berlangsung terus. Dan kelompok mujahidin ini ingin supaya SDF ini dengan damai saja menyerahkannya. Ya. Nggak usah perang lah. Jadi satu negara nanti tinggal diatur bagaimana. Itu sedang proses, dan ini menurut saya agak sulit ya. Ini sulit di penanganannya ini, karena SDF ini etnis Kurdi yang juga ingin punya negara sendiri. Nah ini adalah utusan PBB datang ke Damaskus untuk ketemu dengan Syekh Abu Muhammad Al-Jaulani. Ya. Ini orang warga Perancis ini, kepala utusan PBB ini, namanya Geert Pedersen. Juga datang dari Jerman, juga datang ke sini. Kemudian juga datang dari Perancis. Jadi negara-negara Barat mengirim politisinya untuk bincang-bincang. Mungkin ingin tahu kemana arahnya ini pemerintah Suriah ke depan ini. Apakah membahayakan bagi mereka atau tidak? Apakah perlu nanti mereka dukung atau enggak? Perlu kerjasama atau enggak? Saya kira itu biasalah. Ya, tim-tim diplomat ini misinya seperti itu. Terakhir ini nasihat ya, Taliban itu memberikan nasihat kepada pemerintahan baru Suriah. Kita tahu mujahidin Taliban ini sudah banyak pengalaman. Ada beberapa nasihatnya, ada beberapa poin, ada 8 kalau nggak salah, atau ada 9. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akrama ahla Syam bin nasri wat tamkin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ya, di antaranya ajma'in. Ila ahlina fi Suriya al-habib. Itu ada tulisannya itu di bawahnya ya. Jadi ikhlas ya, kemudian kemenangan bukan akhir, tapi dia merupakan awal ujian yang baru. Kemudian yang ketiga adalah jadikan persatuan sebagai basis amal untuk menyatukan semua warga ini. Kemudian berikan amnesti kepada mereka yang layak diberikan amnesti. Jadi nggak mesti seluruh tentara Asad itu dibantai, nggak mesti. Dilihat dulu ya. Mana yang memang perlu dihukum kisos, mana yang enggak. Karena banyak tentara Asad ini jadi militer karena dipaksa, wajib militer. Kalau enggak dia bakal dipenjara. Kemudian hendaknya negara didirikan di atas di atas kebersamaan, bukan pribadi. Kemudian hidupkan pusat-pusat pendidikan, taklim dan lainnya. Kemudian juga nasihat berikutnya adalah bangun hubungan diplomatik internasional dengan negara-negara lain. Ya. Kirim misi-misi diplomatik di kancah internasional. Kayak Taliban begitu melakukannya, kemana-mana ketemu dengan pemberitaan itu untuk menjelaskan bahwa Taliban bukan musuh. Ya. Nah, itu ya. Jadi ini yang perlu kita ketahui dari apa yang terjadi di Suriah.